Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, meskipun hujan tadi ya, alhamdulillah ini sudah mulai reda. Tapi kita tetap ya bisa hadir ke majelis ini untuk sama-sama mempelajari kitab Tazkiyatun Nufus ya, yang disusun oleh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala ya. Semoga Allah menjaga beliau. Pembahasan kita malam ini masih melanjutkan tentang nutrisi bagi hati ya. Pada pertemuan kemarin, pekan lalu kita sudah membahas bahwa di antara nutrisi hati itu ya, adalah apa kemarin? Zikir dan membaca Al-Quran gitu ya. Supaya hati kita hidup, maka rajin-rajin berzikir dan tilawah Quran. Nah selain itu, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, di antara cara untuk memberi makan hati kita supaya sehat, supaya hidup hati kita adalah dengan istighfar. Bisa dibuka pada halaman 52 ya. Nah itu, istighfar. Ini salah satu cara agar hati kita ini hidup, hati kita sehat. Nah apa itu istighfar? Istighfar itu tolabul maghfirah, minta pengampunan. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu adalah wiqayatu syarri dzunub ma'a satriha. Terjaganya kita dari keburukan dosa dan tertutupinya dosa tersebut. Ditutupi ya dosa tersebut. Dan kita terjaga dari bahaya dosa ya. Itu makna maghfirah menurut Syekh Ahmad Farid. Dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali anjuran untuk beristighfar. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hambanya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah ta'ala. Kadang-kadang bentuk ya, atau disebutkannya kata istighfar di dalam Al-Quran itu dalam bentuk perintah dari Allah ta'ala supaya kita beristighfar. Contohnya disebutkan di dalam surah Al-Muzammil ayat 20 ya. Qala Allah ta'ala berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mohonlah kalian ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam bentuk perintah, istaghfirullah. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memuji pelakunya atau orang yang beristighfar. Dipuji oleh Allah ta'ala seperti yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat. Mulai dari ayat 15 sampai ayat 18 ya. Walaupun di kitab barangkali hanya disebutkan satu ayat. Nah, supaya utuh konteksnya, maka ayat 17 surah Ali Imran itu harus kita lihat pada 2 ayat sebelumnya. Atau 3 ayat sebelumnya bahkan. Nah, jadi dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nah itu. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Nah ini sifat orang muttaqin ya, orang-orang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu diantaranya adalah ya, kalau malam jarang mereka ya, tidur. Jadi waktu malamnya tidak dihabiskan untuk tidur. Dan
di waktu sahur, di sepertiga malam terakhir, mereka beristighfar. Banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat orang muttaqin. Maka dalam konteks ayat ini Allah ya yamdahu ahlahu, memuji pelakunya, bahwa orang yang banyak beristighfar, terutama di sepertiga malam terakhir di waktu sahur, itu adalah sifat orang-orang takwa. Ya. Kadang-kadang disebutkan juga kalimat istighfar di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Ta'ala akan mengampuni siapa saja yang memohon ampun kepadanya. Allah menyebutkan bahwa Allah akan mengampuni siapa saja orang yang memohon ampun kepadanya. Seperti bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 110. Ya. Surah apa? An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu. Barang siapa yang berbuat buruk, melakukan kejahatan, au yazlim nafsahu, atau dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun, beristighfar kepada Allah Ta'ala, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan mendapatkan Allah itu sebagai zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan banyak ya, dalam Al-Quran itu kata istighfar dikaitkan dengan taubat. Sementara pada 3 ayat yang kita tadi sudah sebutkan itu, istighfar tidak dikaitkan dengan taubat. Tapi ada ayat-ayat yang dikaitkan gitu dengan taubat. Nah, maka maknanya jika Al-Quran digandengkan dengan kata at-taubah, makna istighfar dalam konteks itu adalah memohon ampunan secara lisan. Itu istighfar. Memohon ampunan secara lisan. Sementara taubat itu adalah meninggalkan perbuatan dosa. Ya. Baik dengan hati maupun dengan anggota tubuh yang lain. Bil jawarih. Itu kata Syekh Ahmad Farid ya. Bedanya makna taubah dengan istighfar jika disebutkan bersamaan. Di dalam hadis yang sama atau ayat yang sama. Ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ya azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, sementara taubat tadi ya, al-iqla' anidz dzunubi bil qalbi wal jawarih. Ya, menjauhkan diri dari dosa-dosa baik dengan hati maupun dengan anggota tubuh yang lain. Nah, sementara kalau istighfar berarti secara lisan dia mengucapkan, ya Allah ampunilah dosaku. Dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab, Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Nah ini. Kemudian hukum istighfar itu sama seperti doa. Hukumnya, apakah Allah terima otomatis atau tidak? Nah, wa hukmul istighfari ka hukmid du'a fa insyaallahu ajabahu wa ghafara li sahibi. Hukum apakah istighfar kita ini diterima oleh Allah atau tidak sama seperti doa. Kalau Allah menghendaki istighfar kita diijabah, Allah akan ampuni dia. Orang yang beristighfar. Itu apalagi jika istighfar itu terucap dari orang yang hatinya ya, hatinya menyesal, penuh penyesalan karena perbuatan dosa, itu satu, dan di saat yang mustajab. Dia betul-betul menyesal, bahkan mungkin dia berdoa sambil menangisi perbuatan dosa yang pernah lakukannya. Nah, dan dilakukan hal tersebut pada waktu yang mustajab. Kalau di ayat 17 surah Ali Imran tadi, di antara waktu mustajab apa? Waktu sahur. Artinya di sepertiga malam terakhir. Nah ini ya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian,
A'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, dikatakan au sadafa sa'atan min sa'atil ijabati kal ashar wa adbarus salawat. Jadi doa kita, istighfar kita bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah mau istighfar kita, Allah terima. Kita diampuni dosanya. Apalagi satu, jika kita keluar, atau maaf, jika permohonan istighfar itu keluar dari hati yang menyesal gitu ya. Dan waktunya bertepatan dengan waktu mustajab. Atau waktu mustajab kapan? Tadi bil ashar. Wahum bil ashari wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur ya, di sepertiga malam terakhir. Itu. Nah, atau wa adbar as-salawat. Istighfar juga ya. Allah akan ijabah istighfar kita jika kita lakukan hal tersebut di akhir sholat. Adbar as-salawat. Makanya Rasulullah mengajarkan kita setelah selesai sholat baca apa? Pertama-tama istighfar. Istighfar salasan ya. Mengucapkan istighfar sebanyak tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu waktu baik. Makanya Rasul mengajarkan. Kemudian Luqman, ya, ini seorang tokoh di dalam Al-Quran disebutkan, bahkan ada nama surah namanya surah Luqman. Nah, ini. Dia berkata kepada putranya, ya bunayya, awwid lisanak, wahai anakku, biasakan lisanmu untuk mengucapkan apa? Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Itu boleh, itu istighfar juga. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Nah, misalnya ya, ada di antara teman kita, dia belum banyak tahu tentang sigoh-sigoh istighfar misalnya, ya itu yang ringan aja. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Nah, itu ya. Setelah selesai sholat. Yang dimaksud setelah selesai sholat dalam hal ini adalah setelah salam. Karena nanti makna adbar as-salawat itu bisa maknanya adalah sebelum salam atau sesudah salam. Adbar as-salawat. Nah, saya Abdullah bin Salih Al-Fauzan beliau menjelaskan dalam kitab Minhatul Alam, jika yang dimaksud dubur salat itu ya, amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di dubur salat itu berisi doa, maka maknanya adalah sebelum salam. Paham ya? Tapi jika isi yang kita ucapkan itu, ya, istighfar yang kita ucapkan itu, nah, yang kedua ini ya, yang pertama apa tadi? Ya, maaf. Apabila kita berdoa yang dimaksud dubur sholat itu adalah berarti sebelum salam. Tapi jika istighfar doa apa bukan? Doa juga sebenarnya kan. Allahumma gfirli gitu ya. Astagfirullah atau Allahumma gfirli, doa. Nah, atau zikir lain. Maka kalau disebut adbar as-salawat itu artinya setelah salam. Kalau isinya zikir. Setelah salam. Gitu. Nah, istighfar itu aslinya doa, ya kan? Allahumma gfirli. Tetapi karena Rasul ya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan
kepada para sahabat supaya membaca istighfar setiap kali setelah selesai sholat. Nah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu maknanya sebelum salam. Sesudah salam. Berdasarkan beberapa dalil sahih ya, bahwa Rasul itu setelah selesai sholat istighfarullah salasan. Jadi baik itu ya, teman-teman sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tadi Luqman berkata, ya bunayya awwid lisanaka Allahumma gfirli. Wahai anakku, biasakan lisanmu mengucapkan Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Ucapkan. Berapa kali minimal dalam sehari Rasul selalu beristighfar dalam satu hari? Berapa kali? Ya, di satu riwayat dikatakan tidak kurang dari 70 kali. Di riwayat yang lain dikatakan 100 kali. Ini kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, la astaghfirullah ya, wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati. Saya ulangi ya. Wallahi, demi Allah kata Rasul. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min sab'ina marratan. Demi Allah, sungguh aku telah beristighfar. Ya. Sungguh aku pasti beristighfar kepada Allah Ta'ala wa atubu ilaih, dan bertaubat kepada Allah Ta'ala fil yaum, dalam satu hari, maksudnya satu hari satu malam, aksar min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali. Dalam hadis yang lain, inni la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar kepada Allah Ta'ala fil yaumi wal lailati mi'ata marrah, dalam sehari semalam sebanyak 100 kali istighfar. Nah, apakah bapak-bapak dan ikhwah sekalian sanggup beristighfar dalam sehari 100 kali? Atau minimal 70 kali? Belum sanggup ya? Gimana caranya biar gampang istighfar 100 kali? Nah, biar gampang tentu pakai alat bantu ya. Pakai alat bantu. Kalau enggak, pakai jari jemari juga bisa. Ini alat bantu utama kita, jari jemari. Tapi karena lafadznya sama, astagfirullah, 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 lupa tadi udah berapa. Ya, ini kan perangkatnya ini, ruas jari. Maka, bolehkah kita kemudian menggunakan alat digital? Ya, ketika kita astagfirullah ngitung, tek, astagfirullah, tek, astagfirullah, tek, ada informasinya. Istighfar kamu sudah berapa kali kan gitu. Nah, itu bisa. Yang digital. Ada yang manual, cetrek, 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 nanti angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dengan itu bapak-bapak dan ikhwah sekalian mempermudah kita dalam beristighfar. Dan para ulama mengatakan nggak ada masalah kalau hanya sekedar dijadikan alat ya, dengan alat tadi, misalnya biji tasbih atau alat digital, itu untuk menghitung istighfar kita setiap hari, boleh supaya kita bisa ngontrol gitu ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau diharuskan harus pakai tasbih, harus pakai alat digital khususnya, itu nggak ada dasarnya, nggak ada suatu keharusan. Nah itu ya. Jadi ya, istighfar diperbanyak. Ya. Sebagaimana juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak istighfar minimal 70 kali. Nah itu. Kemudian di sini disebutkan bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, hadis Nabi yang cukup panjang. Bukhari Muslim ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, beliau
mana tadi? Dari Abu Hurairah, beliau berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna abdan aznama zamban faqal, sesungguhnya ada seorang budak yang berbuat dosa. Ya, jelas? Jadi sesungguhnya seorang hamba itu jika dia berbuat dosa, faqala rabbi aznabtu dzamban faghfirli. Lalu dia bilang, ya Rabb, aku telah berbuat dosa maka ampunilah aku. Itu kata Abu Hurairah ya. Beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang hamba sahaya ya, untuk berdoa ya. Inna abdan aznama dzamban faqala rabbi aznabtu dzamban faghfirli. Duhai Tuhanku, sungguh aku telah berbuat dosa maka ampunilah aku. Lalu Allah merespon. Kata Nabi, faqal, lalu Allah berkata, ya faqala rabbuhu, a'alima abdi anna lahu riban. Apakah hambaku tahu bahwasanya dia punya apa? A'anna lahu riban, bahwa dia punya riba ya, yaghfiru dzunuba. Maaf, saya ulangi afwan. A'alima abdi anna lahu roban ya. Anna lahu roban, saya ulangi. Apakah hambaku tahu bahwasanya dia punya Allah, Rabb, yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih, yang bisa mengampuni dosa juga bisa menyiksa. Gitu. Maka kata Allah, ghafartu li abdi, aku telah ampuni hambaku. Jadi bapak-bapak dan sekalian, kita berbuat dosa ya, kita langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Atau Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi langsung kita istighfar. Nah, Allah senang tuh. Maka Allah katakan, a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Apakah hambaku tahu bahwasanya aku ini punya si hamba tadi berkata bahwasanya dia memiliki Rabb yang bisa mengampuni dosa dan bisa juga mengazab. Akhirnya Allah ampuni dia, si hamba ini diampuni dosanya. Lalu kemudian summa makasa ma sya'allahu summa aznaba dzamban. Lalu si hamba ini ya, dia diam gitu ya, beberapa waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Artinya dia tidak berbuat dosa. Ya. Tidak berbuat dosa dalam beberapa waktu. Summa aznaba dzamban. Kemudian dia berbuat dosa lagi. Gitu kan? Berbuat dosa lagi. Nah, setelah itu dia mengatakan, Rabbi aznabtu akhar. Ya Tuhanku, aku telah berbuat dosa yang lain. Faghfirli, ampunilah aku ya Rabb. Lalu Allah pun mengatakan, a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Tahukah hambaku bahwasanya dia memiliki ya, Rabb, Allah, Tuhan yang sang pemelihara ya. Yaghfiru dzamba, yang bisa mengampuni dosa, wa ya'khudhu bih, dan bisa mengazab disebabkan karena dosa itu. Maka lagi-lagi Allah katakan ghafartu li abdi. Ghafartu li abdi. Aku telah mengampuni dosa hambaku. Lalu beberapa waktu kemudian ya, si saudaranya kalau ini ya. Oh maaf, orang yang sama setelah beberapa hari kemudian dia berbuat dosa lagi. Berbuat dosa lagi. Lalu dia mengatakan lagi, Rabbi aznabtu akhar faghfirli. Ya Tuhanku, aku telah berbuat dosa yang lain, maka ampunilah dosaku. Lalu Allah mengatakan hal yang sama. Apa kata Allah? A'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Ghafartu li abdi salasan. Ya, falyamal ma syaa.
Hambaku apakah mengetahui dia bahwasannya dia memiliki Rabb, Allah yang bisa mengampuni dosa dan bisa mengazab. Nah, tapi dia memohon ya kepada Allah Ta'ala ya, setelah dia berbuat dosa gitu. Dia beristighfar memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Maka ya, setelah itu Allah katakan ghafartu li abdi. Ghafartu li abdi, ghafartu ya li abdi. Aku telah ampuni untuk hambaku, aku telah ampuni dosa-dosa hambaku, aku telah ampuni dosa-dosa hambaku. Nah, setelah itu kata Nabi apa? Falyamal ma syaa. Nah, setelah itu dia silakan mau melakukan apa saja. Gitu ya. Ini keutamaan apa ini? Orang yang istighfar itu ya. Setelah dia 3 kali ya, mau masukkan ke dalam neraka karena dosanya, tapi dia memohon istighfar ya, memohon magfirah dari Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala, dia mengakui dosanya, maka Allah pun mengatakan aku telah ampuni dosanya. Kan gitu. Sampai 3 kali dia ulang. Berbuat dosa lagi, istighfar lagi. Allah mengatakan hal yang sama. Nah, lalu akhirnya ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ghafartu li abdi salasan falyamal ma syaa. Aku telah mengampuni untuk hambaku 3 kali tadi. Nah, selebihnya falyamal ma syaa. Silakan dia berbuat sesuai dengan yang dia kehendaki. Hadis rawahu Muslim. Nah, Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Coba perhatikan, Allah sampai mengucapkan qad ghafartu. Ya, aku telah ampuni falyamal ma syaa. Maka silakan dia melakukan apa saja yang dia mau. Ini artinya selama seseorang itu setiap kali dia berbuat dosa kemudian dia istighfar, berbuat dosa istighfar. Nah, ini ya orang yang seperti itu nah, diampuni atau tidak? Diampuni tadi ya. Aku telah ampuni dia untuk hambaku tadi. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi itu. Nah, tetapi yang dimaksud istighfar di sini yang pada akhirnya Allah mengatakan falyamal ma syaa itu adalah istighfar yang apabila kita berbuat dosa, nah, maka kita segera beristighfar, setelah itu berhenti, tidak melakukan israr. Israr itu melakukan lagi. Nah, itu. Maka kalau begitu, ya dosanya tambah banyak gitu. Dia melakukan sesuatu lalu kemudian dalam momen itu dia melakukan dosa, lalu kemudian istighfar, astagfirullah, ini dosa gitu. Habis itu ya lanjut lagi, berbuat dosa lagi. Itu namanya israr, berkelanjutan. Nah, maka orang yang begitu ya tidak hilang dosanya gitu ya. Tidak hilang dosanya karena apa? La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al apa tadi? La saghirata ma'al istighfar wala kabirata ma'al israr. Sekarang la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al israr itu artinya tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus. Dosa kecil tapi lakukan terus menerus. Itu enggak ada lagi dosa kecil. Bisa dipahami ya? Wala kabirata ma'al istighfar. Nah, sebaliknya juga tidak ada
Ya, dosa besar jika senantiasa diistighfari. Bapak-bapak dan ibu sekalian misalnya melakukan dosa besar, besar sekali dosa itu. Nah, itu ya. Maka dalam keadaan seperti itu, kita merasa banyak sekali dosa kita, beristighfarlah. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, jadi istighfar itu ya tentu harus kita berlepas diri dari perbuatan dosa. Nah, itu namanya istighfar ya, bi adamil israr. Istighfar tapi tidak terus menerus. Ya. Itu akan diampuni ya. Dosa besar yang tidak terus menerus itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak terus menerus. Ya, saya kira ini ya bi adamil israr. Jadi tidak terus menerus. Nah, jadi bapak-bapak dan ikhwas sekalian, disinilah pentingnya istighfar. Jadi kalau dia berbuat dosa istighfar, ya Allah, saya apa misalnya merasa punya dosa apa begitu ya. Lalu kita fokus pada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita istighfar. Ya Rabb, duhai Tuhanku, Allahumma firli misalnya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Dia mengucapkan itu, mengucapkan istighfar tadi, nah maka itu bisa menjadi pengampun dosa bagi dia. Apalagi kalau dia betul-betul hadir hatinya, ikhlas dalam beristighfar dan dia betul meninggalkan ya hal-hal yang bisa merusak dirinya. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang di belakang apa ini? Beruntunglah liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Nah, jadi beruntunglah orang yang mendapatkan istighfar yang banyak gitu ya. Nah, itu jelas ya. Kemudian Qatadah berkata, seorang ulama tabi'in yang mengatakan, inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kalian akan penyakit dan obatnya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita ya. Saya ulangi ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu, Al-Qur'an menunjukkan kepada kita ada ayat-ayat yang menerangkan bahwa perbuatan dosa itu adalah penyakit dan obatnya adalah istighfar. Fa amma dawa'ukum fadzunub, dan adapun dosa-dosa kalian adalah zunub, ya dawa maaf. Wa amma da'ukum, dan adapun penyakit kalian adalah az-zunub. Az-zunub itu maksudnya dosa-dosa. Wa amma dawa'ukum fal-istighfar. Nah, sementara obat ya untuk kalian karena perbuatan dosa tadi adalah beristighfar. Fal-istighfar. Nah, kemudian bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, di bagian terakhir, kalau di kitab terjemah barangkali tidak ada ya. Kalau di kitab teks aslinya ada. Qala Ali karamallahu wajha. Pernah dengar enggak bapak-bapak? Qala Ali karamallahu wajha. Ali ibnu Abi Thalib karamallahu wajha. Pernah dengar? Karamallahu wajha. Belum pernah dengar ya? Yang dengar apa? Kalau Ali bin Abi Thalib, yang sering dengar apa biasanya gitu? Atau nama sahabat lain ya? Nama sahabat lain, tidak harus Ali misalnya. Gimana pas kita mendengar nama mereka atau menyebut nama mereka? Gimana bapak-bapak? Hah?
Ah, betul. Yang ada dalam Al-Quran adalah ucapan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Allah, semoga Allah meridai mereka. Itu kalau yang benar-benar. Ya. Maksudnya yang disebutkan di dalam dalil ya, dalam Al-Quran. Tapi ada kalimat yang sering kita dapatkan di kitab-kitab lainnya. Itu kata karramallahu wajha dianggap sesuatu yang apa? Berlebihan gitu ya. Karramallahu wajha. Tetapi dalam kitab ini Syekh Ahmad Farid mengatakan ya, penyebutan Ali karramallahu wajha itu hikmahnya adalah apa? Kok gelar tersebut disematkan kepada Ali ya, karramallahu wajha. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Nah, menurut keterangan dari Syekh Ahmad Farid, penyebutan kata karramallahu wajha fi haqqi Ali bin Abi Thalib duna ya. Saya ulangi tadi. Penyebutan kata karramallahu wajha fi haqqi Ali bin Abi Thalib duna ghairihi, selain yang lain enggak gitu ya. Kan ada banyak sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Khalid bin Walid, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Hasan, ada Husain, ada Yazid, ada Zaid. Oh, banyak sekali, ada Abu Jaham, ada Muawiyah dan seterusnya. Nah, tapi kata karramallahu wajhah itu hanya disebutkan setelah kita menyebut nama Ali. Itu apa hikmahnya katanya? Hikmahnya adalah karena Ali bin Abi Thalib adalah di antara para sahabat. Ya. Apa itu? Karena Ali lam yasjud li sanamin qattun. Tidak pernah sujud untuk berhala sama sekali. Makanya Ali dibilang karramallahu wajhah. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mengkritik ya, mendukung penggunaan kata karramallahu wajhah setelah menyebut nama Ali. Disebabkan apa? Apa penyebabnya? Karena Ali termasuk sahabat Nabi yang tidak pernah apa? Sujud kepada berhala. Makanya beliau digelari dengan atau disematkan setelah disebut namanya dengan karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Nah ini. Nah, Syekh Ahmad Farid termasuk yang mengatakan ya, boleh saja asal apa tadi? Asal apa? Nah, boleh. Tadi Ali karena tidak pernah sujud untuk berhala. Maka cocok kata karramallahu wajhah itu disematkan kepada beliau. Begitu pula boleh kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar pun tidak pernah bersujud kepada berhala. Itu keterangan dari ini bukan dari Syekh Ahmad Farid ya, ini dari muhakkik kitab ini, yaitu ya Majid bin Abi Al-Lail ya. Jadi beliau mengatakan penggunaan kata karramallahu wajhah kepada Ali itu memang pantas gitu. Karena Ali adalah di antara orang yang tidak pernah ya sujud kepada berhala. Nah, jadi wajahnya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sujud kan menempelkan wajahnya ke bawah kan? Nah, dulu banyak enggak sahabat yang sebelum masuk Islam mereka para penyembah berhala? Umar sendiri kan begitu. Tapi Ali enggak pernah. Ali enggak pernah. Katanya itu. Makanya orang menyebutnya Ali, kadang-kadang ada yang menyebut Ali karramallahu wajhah. Nah, itu ya. Jelas Bapak-bapak ya. Tetapi ada yang mengkritik penggunaan, ini informasi tambahan ya. Saya belum menyampaikan apa kata Ali terkait dengan istighfar tadi ya. Saya ingin
memberi catatan terkait kata karamallahu wajha. Menurut keterangan dari ulama lain, karamallahu wajha itu adalah kalimat yang disebutkan pertama kali oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Gitu. Karamallahu wajha. Dan itu khusus untuk Ali saja gitu. Sebagai doa. Ucapan karamallahu wajha itu khusus untuk Ali saja katanya. Nah, ini wa huwa min sani'i Rafidhah al-ghalina fi. Ini adalah perbuatan orang-orang Syiah Rafidhah al-ghalina fi, yang melampaui batas ya terkait sikap mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Itu. Jadi sekali lagi karamallahu wajha itu apa? Itu adalah suatu kalimat yang dibuat oleh siapa? Oleh Syiah Rafidhah yang berlebih-lebihan. Mereka memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, harus menjauhi alaina al-bu'du an musabahatihim fi dzalika. Kita seharusnya menjauhi menyerupai sikap orang-orang Syiah Rafidhah dalam perkara itu. Dijauhi. Jangan malah ikutan kan gitu. Dijauhi. Karena itu tadi dari Syiah. Maka bagi Ahlussunnah fal wajib ala ahli sunnah al-bu'du an musyabahatihim bidzalika. Dia berusaha menjauhi sebisa mungkin. Sebisa mungkin dia usahakan apa? Menyerupai. Di antara tindakan menyerupai adalah mengucapkan apa? Ali karamallahu wajha. Itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah. Jadi orang Syiah memandang ini khusus untuk Ali saja, tidak untuk yang lain. Sementara para ulama mengatakan, ya sebenarnya bisa saja untuk para sahabat yang lain. Fala ba'sa bihi, enggak ada masalah. Jadi istimalu hadzal doa, menggunakan doa karamallahu wajha itu ya li jami'is sahabah fala ba'sa bihi. Untuk seluruh sahabat enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tetapi annahu laisa minal ad'iyah al-ma'thurah. Kata karamallahu wajha itu bukan ya termasuk doa yang al-ma'thurah. Ma'thurah itu maksudnya ada dasarnya. Enggak. Karamallahu wajha tidak ada dasarnya. Nah, yang ada itu kalau kita menyebut nama sahabat apa? Kita sebut radhiyallahu anhu. Nah, itu yang sesuai. Begitulah Allah Ta'ala menyebut mereka di dalam Al-Quran. Misalnya kita bisa buka dalam surah At-Taubah ayat 100. Nah, ayat 100. Jadi Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, dalam surah At-Taubah ayat 100 itu ada ayat berbunyi was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, dan orang-orang yang terdahulu, as-sabiqunal awwalun, mendahului kita dalam keimanan, minal muhajirin, dari kalangan kaum muhajirin, wal ansar, dari kalangan kaum ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ngikutin sahabat dengan baik, ittaba'uhum bi ihsanin. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kan itu ya. Nah, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Udah. Itulah penyebutan yang paling baik ketika kita menyebut nama sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Lah kok ada orang merubah dengan kata karamallahu wajha gitu ya. Itu adalah ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Syiah. Kita sudah sepatutnya nggak usah ngikut. Tapi banyak kita disebut. Nah, dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini si muhaqqiq bahkan mengatakan penyebutan kata karamallahu wajha untuk Ali ini ya untuk Ali dan tidak untuk yang lain. Karena apa sebabnya? Karena menurut si penulis kitab ini Ali ya pentahqiq kitab ini, Ali tidak pernah
meletakkan kepalanya di tanah untuk sujud kepada berhala. Itu maka kita ucapkan karramallahu wajhan. Karramallahu wajhan. Nah ini dia bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Saya kira ini penting ya. Jadi ya ada kadang-kadang orang latah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhan. Bukan radhiyallahu anhu. Padahal itulah gelar yang Allah berikan untuk mereka. Gitu. Lebih kira-kira lebih mantap mana? Ya. Gelar yang kita buat sendiri ketika kita menyebut nama sahabat, atau kita menggelari mereka atau mendoakan mereka sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Mana yang lebih bagus? Kita membuat-buat kalimat sendiri untuk memuji sahabat gitu ya, atau kita kembali saja kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memuji mereka? Mana yang terbaik? Ya, kembali kepada Al-Quran. Karramallahu wajah itu nggak ada dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis pun tidak ada. Itu hanya apa? Kreativitas orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah. Maka tadi sebaiknya kita tidak ikut-ikutan menyebut Ali dengan kita menyematkan kepada Ali dengan doa karramallahu wajhan. Itu. Karramallahu wajah itu semoga Allah memuliakan wajahnya. Karramallahu wajhan. Itu. Nah, ini. Pun begitu dalam kitab Dalilul Falihin. Ibnu Adlan kalau tidak keliru penulisnya mengatakan ini ada istilah orang Syiah. Karramallahu wajah. Jadi sebaiknya kita nggak usah gunakan. Udah sebut aja semua sahabat sebut radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki perempuan radhiyallahu anha, kalau banyak radhiyallahu anhu. Udah itu. Nggak usah buat macam-macam. Dalam Al-Qur'an juga ada kok. Kita malah buat-buat yang baru-baru gitu. Apa namanya? Oh, kreasi baru gitu ya. Nah, ini nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Nah, gitu. Tapi menurut si pentahqiq kitab Tazkiyatun Nufus ini boleh saja dipakai. Alasan kenapa disebut karramallahu wajhah, annahu lam yasjud li sanamin qattun. Ya, karena Ali tidak pernah bersujud sekalipun. Dari kecil ya bersujud ke berhala tidak pernah. Itu. Jadi ini ya keterangan dari perspektif yang lain ya. Sementara dari yang tadi nggak boleh itu. Menyebut Ali dengan kata-kata karramallahu wajhah tidak boleh. Baik. Sudah bisa ditangkap ya? Terkait dengan ini, penyebutan kata karramallahu wajhah ya, untuk khusus Ali. Biasanya memang. Apa? Oh, baru dengar ya. Kata karramallahu wajhah baru dengar antum ya. Ya, kalau antum baca kitab-kitab itu sering ada orang menyebut Ali karramallahu wajhah. Bahkan kadang-kadang ada ustaz yang ceramah juga menyebut begitu. Ada si penceramah menyebut Ali karramallahu wajhah. Ya, kalau kita lihat catatan kaki di kitab ini, kalau mungkin di antum nggak ada ya. Ali itu nggak ada ya, nggak ada catatan kakinya ya. Nah, itu diterangkan, itu memang hikmahnya gitu. Ali di Allah ya Allah menjaga Ali ya, sehingga Ali itu tidak pernah sujud kepada berhala. Nah dari situlah kata mereka Ali digelari atau didoakan dengan kalimat karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau nggak salah di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Imam An-Nawawi menyebutkan Ali karramallahu wajhah. Ada. Makanya itu dikritik oleh Ibnu Adlan. Ini sebenarnya ada kalimat orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah yang berlebih-lebihan. Maka kita sebaiknya nggak usah ikut-ikutan gitu. Walaupun sih boleh aja, karena kan artinya semoga Allah muliakan wajahnya. Yang namanya doa ya boleh saja. Tetapi, nah, ini tidak maksur gitu. Tidak maksur itu bukan dari Al-Quran, juga bukan dari sunnah Nabi.
Kalau ditanya boleh ya boleh gitu. Boleh saja. Nah, kalau ada orang mengkhususkan Ali, nah ini bermasalah, berarti kan berlebih-lebihan kan? Berlebih-lebihan. Gitu. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi yang paling bagus, paling pantas itu ya adalah radhiyallahu anhu. Nah, apa kata Ali? Nah, ini mengerikan nih kalimatnya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibahu. Ya. Allah tidak akan memberikan ilham kepada seorang hamba untuk beristighfar ya, ketika Allah ingin mengazab orang tersebut. Ngeri kan? Jadi bapak-bapak dan ikhwan sekalian, kalau ada di antara kita berbuat dosa, kok berat ngucapin istighfar? Berat ngucapin istighfar. Itu artinya apa? Pasti diazab tuh oleh Allah Ta'ala. Kan ngeri kan? Nah maka kita harus koreksi terus tuh. Ini saya istighfar enggak ya? Nah, sehingga tadi Rasul memberikan contoh. Wallahi ini la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati mi'ata marrah. Sungguh, ya, aku ini kata Nabi SAW senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Kalau dalam kitab ini tadi, aksar min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali. Kalau lisan kita ini masih gampang mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, Allahumma gfirli, wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Masih gampang lisan kita mengucapkan kalimat istighfar itu, nah berarti aman tuh lumayan. Iya kan? Karena kita masih mudah diberikan kemudahan. Tapi kalau susah, lisan kita susah beristighfar. Walaupun sudah gampang, cuman mungkin lupa kita nggak apalah pokoknya nggak. Wah itu ngeri itu. Tadi kalau kata Ali tadi, ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibahu. Allah tidak akan memberikan ilham kepada seorang hamba ya, untuk mengucapkan istighfar ketika Allah hendak mengazab dia. Maka bersyukurlah bapak-bapak dan ikhwan sekalian kalau kita masih bisa astagfirullah. Ngucapin itu setelah selesai sholat. Masih bisa di atas motor kita ngucapin astagfirullah, astagfirullah. Dengan berbagai macam bentuknya tentu saja. Karena istighfar itu kan macam-macam ya. Nah, bisa astagfirullah atau bisa Allahumma gfirli juga bisa. Atau Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim juga boleh, silahkan. Nah, ada kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang isinya adalah siyagul istighfar. Ya. Siyagul istighfar itu bentuk-bentuk atau macam-macam istighfar yang masyru' ya, yang disyariatkan. Nah, itu ada kitabnya itu. Nggak tahu apakah sudah diterjemahkan apa belum. Kami punya kitab berbahasa Arabnya. Jadi saya kira ini bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi yang terakhir ini tadi adalah kata-kata Ali, tapi tadi ada faedah penting yang perlu kami sampaikannya. Jadi istighfar itu adalah obat. Penyakitnya adalah perbuatan dosa. Gitu ya yang sebelumnya ya. Nah, istighfar adalah obatnya. Dan kata Ali, kalau orang masih ya, ma'alhamallahu subhanahu wa ta'ala abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibahu. Allah tidak akan memberikan ilham kepada seorang hamba untuk istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibahu ketika Allah hendak atau ingin mengazab orang tersebut. Jadi saya kira ini sementara teman-teman sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya. Semoga bermanfaat. Nah, selebihnya barangkali sebelum ditutup ada di antara bapak-bapak dan ikhwan sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Ini yang kali ini ada dasarnya tidak. Kan tadi kan tidak berdasarkan sabda Nabi. Ya ini dasarnya qaulus sahabat, perkataan sahabat. Dan perkataan sahabat bisa kita jadikan sebagai
pegangan. Bahkan ada kitab yang judulnya Hikmah dan kata-kata hikmah para sahabat. Wah, itu ada itu kitabnya. Jadi isinya itu Abu Bakar mengatakan apa yang berhikmah. Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat. Walaupun tidak seluruhnya ya. Nah, tapi di situ dikumpulkan oleh si penulis kata-kata hikmah yang dilontarkan oleh para sahabat Nabi SAW, bukan dari Nabi tapi dari sahabat radhiyallahu anhu. Nah, itu disebut asar namanya, asarus sahabat. Itu. Asar itu artinya berasal dari para sahabat. Jejak para sahabat. Itu. Jadi Ali itu yang ngomong, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah tidak akan apa tadi? Memberikan ilham kepada seorang hamba untuk beristighfar ketika Allah hendak mengazab hamba tersebut. Masih gampang nggak antum mengucapkan istighfar? Masih gampang ya? Nah, hanya dalam sholat toh atau di luar itu juga antum beristighfar. Ingat masa lalu. Berarti kalau antum masih bisa ingat masa lalu gitu ya, yang mungkin belum paham ya, yang bebas kehidupannya gitu ya. Lalu antum tiba-tiba lisan antum mengucapkan astagfirullah. Nah, itu bagus, itu tanda bahwa Allah ingin mengampuni dosa kita kan. Kalau enggak bisa kita ngucap istighfar, gampang tapi malas saja gitu. Misalnya ya. Enggak penting lah, mungkin dianggap enggak penting oleh dia. Nah, itu hati-hati itu. Orang kayak gitu itu akan diajar. Jadi itu Pak ikannya. Allah a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Kalau kita dulu. Betul. Itu saja. Ya, baik. Nah, sayyidul istighfar itu adalah zikir Nabi yang biasa dilakukan oleh Rasul ya sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan petang. Dan satu kali. Marratan wahidah. Setiap ba'da subuh dan setiap ba'da asar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu ya, la ilaha illa khalaqtani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu saya. Apabila kita mengucapkan itu di pagi hari dengan penuh keyakinan, maka jika kita mati sebelum masuk ke waktu sore, nah, apa kata Nabi SAW? Dia pasti masuk surga. Kalau diucapkan di pagi hari. Kalau diucapkan di sore hari, mengucapkan tadi doa sayyidul istighfar tadi dengan penuh keyakinan, lalu dia mati sebelum masuk ke waktu subuh, maka dia masuk surga. Gitu. Nah, maka kalau kita ingin husnul khotimah, ingin mati dalam keadaan baik, jaga itu sayyidul istighfar di pagi dan di sore hari. Dan satu kali saja, baca satu kali. Karena itu diantara rangkaian zikir pagi petang. Jadi itu kalau kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Itu intinya satu hari itu pasti masuk surga ya kalau kita amalkan. iya. Nah, ya, kita yakin gitu. Nah, itu kan penting. Ya, betul-betul yakin gitu ya. Apa yang kita baca tadi dari sayyidul istighfar itu. Ini. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Mas Suki dulu. Boleh. Boleh. Tapi seutama-utama zikir itu dalam hati dan lisannya bergerak. Itu yang paling utama. Dalam hati kalau ditanya boleh. Cuma yang terbaik ya, setiap anggota tubuh kita yang terlibat melakukan satu kebaikan, dia dapat kebaikan. Jadi ucapkan aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah,
Apa kalau nggak pakai suara bisa? Bisa juga. Kalau mungkin nggak ada orang, kita bunyiin nggak masalah. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi pas antum lagi makan di warteg, ya istighfar nggak masalah. Cuman jangan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu. Nah itu. Tapi tetap bisa nggak? Mulut bergerak tanpa ada suara? Bisa. Jadi istighfar itu di mana saja, kapan saja. Gitu. Tadi yang terbaik adalah dengan hati dan lisan. Sebaik-baik zikir itu dengan hati dan lisan. Maka jangan pelit ya untuk menggerakkan lisan kita. Ya, kayak gini nih, saya mengucapkan istighfar. Dengar gak suara saya? Enggak kan? Terdengar. Tapi gerak gak mulut saya? Ada yang bisa gak? Coba masuki. Istighfar tanpa terdengar. Tapi bergerak mulut antum. Ya coba. Ya, coba bisa gak antum? Ucapkan istighfar, gerakan lisan antum, mulut antum, tapi gak ada suaranya. Bisa gak? Coba. Bisa ya? Yang lain bisa? Itu sebaik-baik zikir. Sebaik-baik istighfar ya lisan dan hati. Hatinya hadir, lisannya mengucapkan. Yaitu. Betul. Ya, sholat, lisan nggak boleh diem. Lisan harus bergerak. Karena Rasul tidak pernah mengajarkan ketika kita sholat diam. Padahal beliau mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Yaitu. Ya, biasakan ya. Pahalanya banyak. Istighfar itu man lazimal istighfar. Barang siapa orang yang melazimkan mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka ja'alallahu lahu likulli dhaikin makhraja. Allah akan menjadikan bagi setiap kesempitannya jalan keluar. Wa likulli hammin wa ja'alallahu lahu likulli hammin faraja. Dan Allah akan menjadikan untuk orang yang selalu beristighfar, Allah akan jadikan dari setiap kesulitannya ya, kelapangan. Ya, setiap kesusahan dia, kesulitan dia, Allah akan berikan kemudahan. Ya, kalau dia selalu beristighfar. Jadi, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu likulli dhaikin makhraja wa likulli hammin faraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar. Astagfirullah. Coba aja antum lihat. Lakukan, lihat akibatnya. Ya, istighfar terus. Nah, kalau bisa setiap kali kita jalan itu, astagfirullah. Yaitu lisan dan hati. Itu yang terbaik. Kalau hati toh ya bisa. Gak masalah hati. Cuman mungkin kalau hati mengucapkan pikirannya kemana-mana kan, nggak fokus jadinya. Ya, tapi kalau hati hadir, lisan bergerak, kira-kira lebih fokus mana? Orang yang zikir hanya hatinya toh, yang satu lagi zikir hatinya tapi mulutnya juga bergerak. Lebih fokus mana kira-kira? Lebih bisa fokus yang kedua tentu saja. Yaitu. Tadi kalau antum tanyakan boleh atau tidak tentu saja boleh. Tapi yang terbaik tadi lisan dan hati. Monggo Pak kita. Ya. Zikir, istighfar, sholawat. Ya, zikir istighfar itu dekat lah ya, zikir dan istighfar. Karena istighfar bagian daripada zikir juga, walaupun dia lebih spesifik ya. Kalau zikir kan lebih umum, dia ingat kepada Allah Ta'ala, memuji-muji, menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah misalnya. Nah sementara istighfar kita mohon ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sholawat ya
Kita berdoa untuk Rasul, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semua ini diperintah. Zikir ayatnya banyak yang menyuruh kita untuk berzikir. Salah satu di antaranya apa? Allah mengatakan, ya, fazkurullaha katsira. Berzikirlah kamu banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Ya, dalam surah Al-Jumu'ah itu ya. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat sudah ditunaikan, fantasiru fil ardh. Bertebaranlah di atas muka bumi wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah Ta'ala wadhkurullaha katsiran. Dan banyak-banyaklah kalian zikir kepada Allah. Nah, semoga kalian ya, fadhkurullaha katsiran la'allakum turhamun, dirahmati Allah Ta'ala. Atau kalian pasti akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalilnya, memperbanyak zikir. Kapan, di mana, berapa kali? Ya, nggak ada batasan, terserah. Karena ada zikir-zikir mutlak. Zikir mutlak itu nggak dibatasi berapa kalinya, di mananya, kapannya. Seperti apa zikir la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah wa bihamdi. Itu zikir mutlak. Kalau Sayyidul Istighfar, itu muqayyad biz zaman. Dia terikat oleh waktu. Gitu. Ada banyak zikir yang mutlak. Kapan saja, di mana saja, berapa kali saja. Itu pun variasinya banyak. Ya tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim kan. Dua kata yang ya, kalimatani khafifatani fil lisan wa habibatani ila rahman wastaqilatani fil mizan. Ada dua kata Nabi, ringan di lisan tapi disukai oleh Allah Zat yang Maha Rahman dan bisa menjadi pemberat timbangan amal saleh kita. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu zikir. Salawat disuruh nggak? Disuruh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Disuruh. Ini juga mutlak. Salawat itu semakin banyak semakin bagus. Kita bisa baca salawat di mana saja, ya, kapan saja waktunya, berapa saja jumlahnya, boleh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Tetapi Rasul SAW mengajarkan kepada kita membaca salat minimal dalam sehari itu 20 kali. 10 kali di pagi hari, 10 kali di petang hari. Belum ditambah ketika salat, ya, tasyahud. Itu. Jadi ya lumayan. Baca salat. Semakin banyak semakin bagus. Nah, dalam kitab Jala'ul Afham karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya sebutkan fadilah, keutamaan orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apa tadi? Istighfar. Nah, istighfar juga disuruh. Tadi kan ada dalam ayat yang kedua ya, yang tadi kita sudah kutip itu. Allah nyuruh, istaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Mohonlah ampun kalian kepada Allah. Allah perintahkan. Itu. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Lalu bagaimana prakteknya? Istighfar itu mutlak, termasuk kapan saja, boleh di mana saja, boleh berapa kali saja, boleh. Asal kalau ba'da sholat itu cukup 3 kali. Di luar itu terserah. Abah, boleh kita baca semua? Boleh. Itu lebih utama. Selang-seling. Misalnya kita zikir naik motor, Palu Kito mau kemana? Misalnya Palu Kito mau ke Balai Kota lah misalnya, jalan ya dari sini naik motor. Ya, misalnya bosan, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Bosan ganti, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bosan lagi, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Bosan, ya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu. Jadi selang-seling boleh, tidak ada masalah. Dengan zikir-zikir mutlak dan istighfar termasuk mutlak, termasuk satu lagi apa tadi? Apa? Salawat kepada Nabi pun itu mutlak ya. Kapan saja, berapa saja boleh. Kecuali dalam
konteks yang memang Rasul sudah membatasi ya. Nah, itu baru kita ikut sunnah. Jadi itu kalau kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, kenapa Rasul mengajarkan kita untuk mengucapkan istighfar ketika setelah selesai sholat? Kenapa? Para ulama mengatakan, seperti yang dikutip oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ya, dalam kitab beliau Minhatul Alam. Karena kita ini ya, pada umumnya sholatnya itu nggak sempurna. Kita sering melakukan taksir. Taksir itu ya seadanya lah, nggak sungguh-sungguh. Yang penting tertunaikan, selesaikan gitu. Ya. Atau mungkin juga kita nggak khusyuk dalam sholat kan. Ya kalau gerakan sih, gerakan sholat. Kelihatan tenang juga, kelihatan. Toh pikirannya kemana-mana kan. Dia nggak khusyuk. Ya kan? Kita sering begitu toh. Sering banget kita. Saya kira semua orang begitu. Itu kan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Gitu. Nah oleh karenanya kita dicontohkan oleh Nabi istighfar. Mohon ampun tuh sama Allah. Karena sholat kita nggak khusyuk. Itu yang paling utama. Nah, apakah itu juga termasuk akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita yang lain, gitu ya, perbuatan dosa kita yang lain? Mungkin juga, gitu, mungkin juga. Nah, tapi yang paling pokok itu kan, tadi sholat kita yang tidak sempurna itu. Nah, maka kalau kita ingin supaya dosa-dosa kita yang lain juga terampuni, ya kita istighfar lagi aja. Tapi nanti di luar zikir ba'da sholat gitu. Itu tunaikan dulu, tuntaskan, selesai. Nah, udah nanti kita masih duduk di masjid, lanjut aja. Astagfirullah, astagfirullah. 100 kali. Sanggup nggak 100 kali? Nah, nggak pakai modal. Tinggal duduk aja kan. Males duduk, jalan. Ya, di jalan malah ngobrol sama orang. Di rumah, duduk di rumah, biar lebih fokus, pakai biji tasbih boleh, pakai hitungan digital yang ditaruh di jari boleh, atau yang ceklet ya boleh. Itu hanya dijadikan sebagai alat saja, biar fokus udah berapa kali sih kan gitu. Karena sering belandang gitu kalau pakai ini, kadang-kadang tadi udah berapa kali putaran ya, kan gitu. Ada, iya, ada istighfar. Ya, ya sebenarnya istighfar yang dimaksud di zikir pagi petang itu ya tadi istighfar yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bisa juga kita lakukan di saat zikir pagi petang. Itu. Yang 100 kali itu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, agak panjang tuh. Itu kalau kita ngitung pakai ini, berapa kali tadi ya? Padahal panjang banget kan? Ya, atau minimal 10 kali. Kalau saya baca di buku kecil itu juga ada 100 kali, 100 istighfar, 100 kali. Zikir pagi petang. Ya, zikir pagi. Ya itu digabungkan dengan kebiasaan Rasul zikir. Zikir apa istighfar 100 kali. 70 atau sampai lebih dari 70 kali atau 100 kali. Nah, bisa. Minimal lebih dari 70 kali kan gitu. Ya. Jadi itu Pak Wikan. Ya cukup ya terus kalian. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Sementara ini dulu yang bisa kita bahas ya. Semoga bermanfaat. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo, ya, saya ucapkan tadi mohon maaf jika ada kesalahan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.